Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari pertandingan Timnas Indonesia U20 lawan Uzbekistan yang merupakan pertandingan terakhir bagi Timnas Indonesia U20 di fase grup A Piala Asia U20 dan yang perlu dimenangkan Timnas Indonesia U20 jika mereka ingin lolos ke babak selanjutnya, yakni ke babak perempat final. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa sebelumnya Timnas Indonesia U20 telah kalah 1 kali lawan Irak dan juga meraih 1 kali kemenangan lawan Suriah. Artinya tentu sekarang mereka punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi masalahnya di pertandingan terakhir ini mereka akan berhadapan dengan tim tuan rumah yang juga akan didukung oleh belasan ribu supporternya. Dan bukan itu saja teman-teman, karena di pertandingan terakhir ini Timnas Indonesia U20 akan bermain di malam hari, yang artinya cuaca akan jauh lebih dingin dibandingkan dua pertandingan sebelumnya ketika Timnas Indonesia U20 lawan Irak dan juga Suriah. Artinya ada dua lawan nih yang perlu ditaklukkan oleh para pemain Timnas Indonesia U20. Yang pertama adalah cuaca yang dingin, yang kedua adalah Uzbekistan sebagai tim tuan rumah. Tapi tentu para pemain dari Timnas Indonesia U20 sudah memahami betapa pentingnya pertandingan terakhir ini. Dan saya harapkan para pemain dari Timnas Indonesia U20 jangan bermain dengan beban yang besar. Artinya mereka perlu bermain lepas. Yes, mereka perlu meraih kemenangan jika ingin lolos dari fase grup, seperti yang tadi telah saya katakan. Tapi yang paling penting adalah mereka perlu bermain dengan tenang. Jika mereka tidak tenang, maka kemungkinan besar akan ada kesalahan yang mereka buat. Jika mereka membuat kesalahan, bisa juga menciptakan kepanikan bagi rekan-rekan yang lain. Jika rekan-rekan yang lain kepanikan, maka tentu itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Uzbekistan. Yang memang saya lihat di dua pertandingan awal mereka bermain sangat amat bagus. Dan mereka bermain bagus bukan karena mereka bermain di kandang mereka sendiri, teman-teman, bukan. Tapi saya bisa melihat rencana permainan mereka tuh efisien banget sih. Artinya ketika para pemain dari Uzbekistan itu mendapatkan bola, maka saya sering melihat para pemain mereka memilih memberikan umpan ke rekan mereka yang paling dekat. Jadi saya belum melihat para pemain dari Uzbekistan itu mengandalkan direct passes atau juga long ball passing. Bahkan crossing-crossing mereka itu lebih sering mereka berikan ke tiang dekat. Artinya para pemain mereka mencari rekan mereka yang paling dekat. Supaya apa? Supaya mereka tidak kehilangan penguasaan bola dan juga ketika mereka membangun serangan, mereka bisa efektif menciptakan sebuah peluang dan tentu yang diharapkan dari peluang tersebut mereka bisa mencetak gol. Memang sejauh ini Uzbekistan belum mencetak banyak gol, betul kan teman-teman? Tapi cara mereka menyerang teman-teman sangat amat menakutkan. Karena selain juga mereka mengandalkan passing ke rekan yang paling dekat, mereka juga mengandalkan skill individu mereka. Jadi tentu itu akan memancing para pemain tim lawan untuk melakukan foul demi foul. Walaupun di pertandingan terakhir lawan Irak, pemain mereka ada yang mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran yang keras. Tapi meskipun mereka bermain dengan 10 pemain, saya melihat mereka yang masih mendominasi jalannya pertandingan. Karena mereka bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Ya karena mereka bermain di kandang sendiri, maka tentu mereka bermain dengan level confidence yang tinggi. Tapi bukan berarti mereka tidak ada kelemahan. Kelemahan mereka teman-teman yang saya lihat adalah recovery setelah mereka menyelesaikan sebuah proses serangan. Yang sebetulnya 2 atau 3 kali itu dimanfaatkan oleh para pemain Irak. Sayang saja, shooting dari para pemain Irak itu tidak on target ke gawang dari Uzbekistan. Seandainya on target, ya bukan tidak mungkin Irak pun bisa menyamakan kedudukan di pertandingan tersebut. Karena kan Uzbekistan hanya bermain dengan 10 pemain. Tapi ya disitulah pentingnya melakukan finishing kan. Seperti yang berkali-kali saya katakan. Di sebuah pertandingan sepak bola itu yang pertama nih teman-teman ya, harus bermain dengan efisien. Artinya jangan sampai menguras tenaga. Caranya seperti apa? Yang memberikan passing-passing yang akurat. Kemudian yang kedua, membangun serangan itu bagus. Silakan bermain terbuka. Tapi jangan lupa untuk kembali recover position. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia U20 di pertandingan pertama lawan Irak. Maka itu kalah dengan skor 2-0 dan berkali-kali pada saat Irak itu bermain dengan 10 pemain, justru para pemain Irak yang lebih banyak menciptakan peluang. Kenapa? Karena mereka bisa membangun proses counter yang rapi sebab para pemain dari Timnas Indonesia U20 terlambat untuk melakukan transisi dari positif ke negatif. Nah, artinya apa? Bahwa menyerang itu boleh, tapi jangan lupa harus juga bertahan dengan benar dan baik. Yang dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia U20 di pertandingan kedua mereka lawan Suriah. Maka itu di pertandingan lawan Suriah saya tidak melihat ada pemain dari Timnas Indonesia U20 khususnya di lini pertahanan
yang melakukan kesalahan baik secara individu ataupun secara kolektif dalam mengorganisir permainan di lini pertahanan. Maka itu para pemain Surya tidak bisa menciptakan banyak peluang emas. Betul, mereka masih bisa menciptakan peluang, tapi nggak banyak peluang emas. Dan saya tidak melihat ada pemain Surya yang bisa melewati garis pertahanan dari Timnas Indonesia U20, karena para pemain dari Timnas Indonesia U20 yang bermain di lini pertahanan juga mendapatkan bala bantuan dari para pemain yang bermain di tengah dan juga yang bermain di sektor wingback, seperti yang telah saya jelaskan di konten match review dari pertandingan tersebut. Jadi ketika sinergi antar lini itu berjalan dengan baik, tentu akan menyulitkan para pemain tim lawan untuk bisa menciptakan sebuah peluang yang berbahaya ke arah gawang dari Timnas Indonesia U20. Dan memang sih faktanya bahwa Dava Fasha ya, penjaga gawang dari Timnas Indonesia U20 yang dipilih untuk bermain sebagai starter di Piala Asia U20 ini telah melakukan banyak sekali save. Kalau dari catatan saya, dia telah total melakukan 10 save, 10 penyelamatan dari 2 pertandingan terakhir. Tapi tentu dia perlu diberikan proteksi lagi oleh lini pertahanan agar jangan banyak peluang dari tim tuan rumah. Karena tim tuan rumah ini walaupun mereka sudah menang di 2 pertandingan awal teman-teman, bukan berarti mereka akan bermain bertahan atau melepas pertandingan ini. Mereka akan keluar lebih menyerang lagi karena nothing tulus. Mereka sudah menang di 2 pertandingan awal. Dan sebaliknya yang saya harapkan, para pemain dari Timnas Indonesia U20 juga akan bermain dengan lepas dan nothing tulus juga. Nggak perlu khawatir juga, karena kita semua mendukung nih. Betul nggak teman-teman? Kita semua mendukung para pemain dari Timnas Indonesia U20. Maka itu ketika Timnas Indonesia U20 kalah lawan Irak di pertandingan pertama, saya tidak langsung membuat konten. Betul kan teman-teman? Saya menunggu pertandingan kedua karena saya ingin lihat bisa gak mereka bangkit? Dan saya juga ingin mencermati apa sih sebetulnya kesulitan bagi para pemain Timnas Indonesia U20. Dan ternyata terlihat jelas di pertandingan pertama kesulitannya adalah untuk melakukan recovery. Dan di pertandingan kedua recovery mereka jauh lebih cepat. Jadi transisi dari negatif ke positif dan positif ke negatif itu harus sama bagusnya. Memang gak gampang. Siapa yang mengatakan gampang bermain sepak bola di level profesional apalagi di level dunia seperti yang sekarang coba dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia U20. Gak gampang, apalagi mereka pemain-pemain muda. Dan Timnas Indonesia U20 gak full tim. Bahkan saya sendiri kan pernah mengatakan di konten dari Timnas Indonesia U20 sebelum Piala Asia ini dimulai bahwa saya pesimis Timnas Indonesia U20 bisa mendapatkan hasil yang memuaskan karena absennya Marcelino Ferdinand dan juga Zanedine Faris. Artinya gak akan ada pemain yang bisa mengorganisir permainan dari tengah. Dan itu sebetulnya tampak di pertandingan pertama lawan Irak. Teman-teman kan bisa melihat gak ada pemain yang berani menguasai bola cukup lama di tengah. Tapi di pertandingan kedua ini saya melihat confidence dari para pemain Timnas Indonesia U20 lebih baik. Tampak mereka agak bermain dengan beban. Dan yang penting juga finishing. Ini kan juga salah satu masalah lainnya di pertandingan pertama lawan Irak kan. Banyak peluang yang bisa diciptakan oleh para pemain Timnas Indonesia U20. Tapi sayangnya tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Kenapa? Karena kalau feeling saya teman-teman mereka bermain dengan beban. Harus meraih kemenangan. Betul kan? Sehingga mereka tampak tidak tenang ketika mereka mengeksekusi sebuah peluang. Padahal peluangnya juga bagus-bagus. Ketika kita unggul jumlah pemain, sebetulnya kita yang mendominasi jalannya pertandingan. Tapi ya itu dia. Ketika counter attack tidak bisa diatasin, ya para pemain Irak bahkan mendapatkan penalti loh. Dan mereka memang gagal ya mengeksekusi penalti tersebut. Artinya dari segi peluang mereka lebih efektif karena mereka gak banyak melakukan passing tapi bisa membuka pertahanan dari Timnas Indonesia U20. Coach Sintayong akan kembali melakukan rotasi lagi ya. Dan kemungkinan juga nanti ini di sektor wingback ya. Mungkin juga nanti antara Doni Tripamungkas atau juga Zaki Ashraf bisa diganti nih dengan pemain lainnya. Dan di depan feeling saya akan turun dengan pemain-pemain yang sama. Saya harapkan Hugo Samir kembali dimainkan, nih pemain yang punya skill tinggi. Dan juga sebetulnya saya melihat beberapa kali passing-passing dia akurat juga. Dan di pertahanan saya harapkan tetap memasang 3 pemain yang bermain di pertandingan lawan Surya. Kakang Rudianto, Ferrari, dan juga Robi Darwis. Ini 3 pemain solid banget di lini pertahanan. Dan di tengah saya pikir ya tetap Ahmad Maulana dan juga Arkan Fikri ya yang akan bermain. Dan mungkin Ronaldo Kuate mungkin juga nanti akan ada rotasi dilakukan di lini depan di posisi Ronaldo Kuate. Tapi pada intinya teman-teman kita perlu memahami bahwa tadi yang telah saya katakan bahwa Timnas Indonesia U20 kan nggak full tim di Piala Dunia kali ini. Ya, kok di Piala Dunia? Di Piala Asia U20. Saya salah ngomong nih, karena saya sudah memikirkan Piala Dunia U20 ya. Di Piala Asia U20 ini mereka tidak full tim, karena Zanedine Faris dan juga Marcelino tidak bisa bermain. Plus, mayoritas dari para pemain ini tidak mendapatkan menit bermain di level klub. Jadi ini bukan
event yang mudah bagi mereka. Jadi kita sebagai pemain ke-12, sebagai supporter perlu memberikan mereka dukungan secara positif. Ya jika memang mereka kalah, ya kita juga perlu menganalisa secara objektif. Jadi janganlah kita kerjanya hanya menghina ataupun menghujat mereka, jangan. Karena mereka ini masih dalam proses perkembangan kan, mereka masih pemain-pemain muda dan setelah ini mereka masih akan bermain di Piala Dunia U20. Dan mental harus kuat. Bagaimana caranya mental harus kuat? Seperti yang tadi saya katakan, relax saja. Relax. Main lepas, bukan berarti main terbuka gerasak gerusuk, enggak, main lepas. Tapi ingat, jangan lupa untuk bermain dengan sistem compact football seperti yang ditunjukkan di pertandingan lawan Suriah yang ketika itu timnas Indonesia U20 bisa meraih kemenangan dengan skor 1-0. Memang ini adalah pertandingan yang sulit, tapi sulit itu bukan mustahil teman-teman. Saya harapkan para pemain dari timnas Indonesia U20 akan bisa bermain dengan sinergi yang baik supaya mereka bisa menyulitkan tim tuan rumah untuk kembali meraih kemenangan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.